لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك
ubayyinu lakum, sesungguhnya saya akan menerangkan kepada anda semuanya beberapa hal yang sangat penting. Fa inni la adri la'alli la'alqakum ba'da ami hadza bihadzal mawqifi abada. Barangkali, kata Nabi, saya tidak tahu, tidak akan berjumpa lagi dengan anda semuanya di tempat ini setelah tahun ini untuk selama-lamanya. Pidato isyarat ini yang Nabi sampaikan ketika wukuf di padang Arafah sambil duduk di atas ontanya yang bernama Al-Qaswa, yang berdiri tegak di atas gundukan tanah yang meninggi di bawah naungan angin Arafah yang begitu sepoi-sepoi tapi panas. Nabi menyampaikan itu dengan suara terbata-bata. Maka ratusan ribu kaum muslimin yang tergembleng imannya menundukkan kepala, menangis karena mendengar pidato yang penuh dengan isyarat perpisahan itu. Karena memang beberapa bulan kemudian baginda Rasul sebagai Rasul akhir zaman memasuki usia 63 tahun, berpisah dengan sahabat-sahabatnya, berpisah dengan umatnya untuk selama-lamanya. Sehingga ini pidato Rasulullah mengandung makna yang luar biasa, sehingga sahabat-sahabat yang saat itu begitu tercengang, tersentak, menundukkan kepala, menangis mendengar pidato itu. Karena memang sekali lagi disitulah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang terakhir yang saya bacakan di awal tadi ini dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-yawma hadzal yaum, hari ini, maksudnya 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah, ketika Nabi sedang wukuf di padang Arafah, haji perpisahan, Nabi menerima wahyu yang terakhir ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku cukupkan nikmatku untukmu. Wa raditu lakumul Islam dinan, aku redha Islam menjadi pandangan hidup kamu. Inilah ayat-ayat yang terakhir di dalam rangka berpisahnya Nabi sebagai pemimpin yang tulen, pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tidak dibuat-buat merakyatnya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi menerima wahyu yang terakhir. Dalam wahyu ini ada 3 hal yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama, telah sempurnanya Islam. Jadi Islam ini telah sempurna, bukan lagi harus disempurnakan oleh berbagai macam istilah. Islamnya sudah sempurna, tinggal bagaimana kita umatnya terus menyempurnakan amaliyah kita, menyempurnakan akidah kita, menyempurnakan persatuan kita, menyempurnakan berbagai macam aktivitas kita kepada umat lainnya, kepada saudara-saudara kita lainnya yang tidak ada di tanah suci ini. Ini satu penegasan dari Allah, telah sempurnanya apa yang Allah berikan kepada kita dan cukupnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita ingin menghitung dengan teknologi yang secanggih apapun, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah kita rasakan. Yang Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya Anda ingin menghitung-hitung nikmat Allah, begitu banyak sudah kita rasakan. Kita hitung dari akil balik sampai kita menikah sampai sekarang, banyak peningkatan ekonomi kita, banyak pemberian Allah yang kadang-kadang kita lupakan itu semuanya. Yang ketiga, pernyataan dari Allah, deklarasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa raditu lakumul Islam dinan, aku redha Islam menjadi pandangan hidup kamu. Islam bukan sekedar agama dalam pengertian tidak agama kacau. Islam bukan sekedar itu. Islam adalah pandangan hidup. Islam mengandung, Islam mengantarkan kita, Islam mengajarkan kita tata hubungan vertikal dan horizontal. Bahkan dianggap kita belum soleh manakala kita rajin sholat, umroh setiap bulan, pergi haji setiap tahun, ibadah sholatnya luar biasa, tapi sama saudara, sama tetangga nggak pernah akur, selalu ribut saja dia. Kontrak di sini ada musuh, kontrak di sana ada musuh, kontrak di belah sini ada musuh. Jadilah kontraktor bermasalah dia. Ini masih orang yang salah, bukan orang yang soleh. Orang yang soleh adalah al-qaim bi huquqillah wa bi huquqi ibadi, menjaga tata hubungan vertikal hablum minallah dan horizontal hablum minannas.
pikirannya untuk kita sebagai umatnya dijadikan pedoman dalam kehidupan itu. Apa 5 pokok itu? Yang pertama tentang penyempurnaan amanah. Yang kedua tentang penghapusan riba. Yang ketiga hak dan kewajiban kaum perempuan. Yang kelima persamaan manusia di sisi Allah. Yang kelima ukhuwah Islamiyah. Dalam waktu yang tidak lama ini saya akan mencoba untuk mengangkat 5 hal yang Nabi sampaikan ketika wukuf di padang Arafah itu. Pertama, tentang penyempurnaan amanah. Bila amanah itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, kata Nabi, tunggu saja kehancurannya. Sahabat bertanya, bagaimana caranya ya Rasul? Kata Nabi, idza wudiyal amru min ghairi ahli fantajiris sa'ah. Bila satu urusan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Kita semua telah mendapatkan amanah. Paling tidak amanah untuk keluarga kita, laki-laki menjadi keluarga, ataukah menjadi tokoh masyarakat, menjadi ketua RT, ketua RW, majelis taklim, yayasan dan sebagainya. Kita telah mendapatkan amanah, dan amanah itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudahkah kita menjalankan amanah itu dengan sebenar-benarnya? Terkait dengan itu, kita juga bertujuh di sini mendapatkan amanah untuk memimpin kloter 19. Ada TPHI, ada TPII, ada TKHI, ada TPHD. Kalau kami bertujuh di sini kurang maksimal, kurang optimal yang mendapatkan amanah dari pemerintah untuk menyertai Bapak Ibu Saudara, kami dengan rendah hati, kami dengan perasaan banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam pelayanan, dalam pembimbingan ada keteledoran, ada kekurangan, ada ketidaknyamanan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, maafkan kami bertujuh ini, sehingga benar-benar kita semua menjadi umat yang bersih hatinya, sehingga haji kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama tentang penyempurnaan amanah. Begitu pula Bapak sebagai suami telah mendapatkan amanah dengan istrinya, dengan anaknya. Sudahkah diarahkan anaknya dalam bidang agama? Sudahkah istrinya dianjurkan untuk tekun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan ditanya sebagai suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Suami ditanya tentang kepemimpinannya dalam rumah tangga. Adakah kekerasan dalam rumah tangganya? Sudahkah dimasukkan nilai-nilai keislaman dalam rumah tangganya? Akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya mari kita wasiat kepada anak-anak kita dengan wasiat iman dan takwa, sebagaimana Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail wasiat kepada anak-anaknya. Di situ nama wasiat Nabi Ibrahim adalah am kuntum syuhada. Ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam wa wasa biha Ibrahim bani wa Yakub, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa Ta'ala ananda semuanya telah memberikan wasiat kepada kamu, memilih kepada kamu satu pegangan yang benar, ajaran yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini bagian amanah dari suami yang harus ditekankan kepada anak, kepada istri kita masing-masing, karena kita akan ditanya. Ayat ini dipelesetkan oleh orang-orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya bukan dengan Islam tapi dengan Yahudi. Itu dipelesetkan. Padahal antara Nabi Ibrahim dengan dengan orang Yahudi 2000 tahun sebelum ada Yahudi sudah ada Nabi Ibrahim. Bagaimana Yahudi bisa mengklaim bahwa Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya untuk memeluk agama Yahudi, dan Yahudi belum pernah ada? Itu liciknya Yahudi. Nah, dijawab oleh Allah, am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Hai Yahudi, kata Allah, apakah kamu menyaksikan ketika Nabi Ibrahim wasiat kepada anak-anaknya? Kamu belum ada ketika itu. Apa wasiat Nabi Ibrahim? Ma ta'buduna min ba'di, ananda semuanya apa yang kamu sembah bila ayah meninggal dunia. Ayah sudah tua renta, ayah sudah sakit-sakitan, apa yang kamu sembah bila kamu ayah meninggal dunia? Qalu, anaknya menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ishaq wa Ismail ilahu wahida wa nahnu lahu muslimun. Karena anaknya yang soleh
pendidikan yang benar, anaknya menjawab, ayah anda jangan khawatir, kami semua anak ayah akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, Tuhan yang satu. Ini yang pertama tentang amanah. Kita akan ditanya sebagai suami, sudahkah kita menyampaikan nilai-nilai Islam ini di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita. Yang kedua, disampaikan oleh Nabi tentang penghapusan riba. Riba ini telah membuat orang jadi sengsara dalam kehidupannya. Islam menganggap haram riba ini. Nanti ada riba liyat, ada riba nasa, ada riba marad. Semuanya itu mengandung nuansa-nuansa riba yang dihapuskan oleh Allah. Allah menghalalkan jual beli, diharamkan riba. Seorang ibu rumah tangga main arisan dapat 1 juta. Ketika orang lain meminta, saya duluan yang dapat arisan, nanti saya terima 900.000 saja, 100.000 buat ibu sebagai pemegang arisan. Itu sudah masuk dalam nuansa riba, karena riba secara bahasa ada sesuatu yang lebih, dihapuskan oleh Islam. Kita sekarang sudah ada jalan keluar. Apakah bank syariat? Apakah itu pergadaian syariat? Apakah itu yang serba syariat? Itu sudah ada jalan keluar saat ini. Ini disampaikan oleh Nabi tentang penghapusan riba. Yang ketiga, disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hak dan persamaan manusia, orang perempuan maksud saya di sini. Dalam perspektif Islam, dalam pandangan Islam, dalam beribadah tidak ada dikotomi antara laki dan perempuan, sama saja. Siapa yang beramal soleh, lakikah dia, perempuankah dia, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami balas dengan amal-amal yang nyata, dengan bukti-bukti yang nyata. Memang dalam rumah tangga suami yang menjadi kepala, tapi urusan ibadah, maka ibadah haji ini merupakan jihad seorang perempuan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, dalam pandangan Islam, untuk beramal, untuk beribadah, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Artinya Allah memberikan pahala yang sama, yang tidak dikurangi. Bahkan seorang ibu yang berjuang untuk suaminya, ibu juga mendapatkan pahala sebagaimana suami mendapatkan pahala. Suaminya seorang pejuang, ibu bukan pejuang, tapi mempersiapkan untuk suaminya berjuang. Si ibu juga sebagai seorang pejuang. Man a'ana mujahid fahuwa mujahid. Mana ana mujahidan fahuwa mujahid, kata Nabi. Siapa saja yang menolong suaminya sebagai pejuang, ibu-ibu juga merupakan seorang pejuang. Nah, karenanya banggalah ibu-ibu menjadi wanita-wanita yang solehah sebagai hiasan-hiasan dunia. Karena kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini hanya hiasan. Sebaik-baik hiasan adalah wanita-wanita yang solehah. Di dalam Al-Quranul Karim ada surah An-Nisa, surah perempuan. Tidak ada surah Ar-Rijal, tidak ada surah laki-laki. Jakarta ibunya kota, kagak ada bapaknya kota. Di tangan kita ada ibu jari, tidak ada bapaknya jari. Kata Nabi, surga di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki bapak. Ya Rasul, kepada siapa saya mengabdi? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Nah, karena
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Wa innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Alhamdulillahirabbil alamin. Para bapak, ibu-ibu, kita bersama-sama telah melaksanakan doa dan zikir wukuf yang begitu panjang dan mengasyikkan. Insyaallah dengan zikir dan doa tadi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Allah menerima doa-doa kita. Dan Allah menjadikan kita haji yang mabrur. Mana tadi ya? Tas. Selanjutnya para bapak dan ibu yang berbahagia, kita akan melanjutkan rangkaian acara zikir kita. Siapkan buku yang sudah diberikan dari Arisalah. Dan sebelumnya akan kami sampaikan beberapa hal yang perlu saya laporkan pada para bapak dan ibu yang kami hormati. Yang pertama, sesuai dengan catatan yang kami terima, bahwa jamaah Arisalah yang nantinya akan melaksanakan kurban ada 154 orang, terdiri dari 112 ekor kambing dan 6 ekor unta. Mudah-mudahan kurbannya diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya laporkan yang telah memberikan infak untuk anak-anak yatim dan pondok pesantren Arisalah, baik yang diberikan secara langsung di tanah suci ini maupun akan diberikan nanti di tanah air. Jumlahnya, saya sampaikan jumlahnya sudah dihitung angkanya, subhanallah, sebanyak 138.330.000. Saya ulang, 138.330.000, termasuk ada yang zakat mal di tanah suci ini. Mari kita bacakan Fatihah, baik yang untuk kurban maupun yang infak atau zakat. Mudah-mudahan menjadi amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan di Arafah ini Allah memberikan balasan rezeki yang berlipat ganda. Insya Allah bermanfaat dunia sampai akhiratnya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah mudahkan segala urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doanya, Allah mudahkan hajatnya, Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan anak dan turunannya menjadi anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dalam hidupnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan imannya, kekuatan Islamnya, istiqomah dalam ibadahnya, akhir hayatnya husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah para bapak dan ibu mengikrarkan, ikrar sekarang. Bapak dan ibu ingat-ingat kemarin menginfakkan berapa, ingat-ingat menginfakkan berapa, dan sekarang di Arafah di saat yang mustajabah akan kita ikrarkan. Dan nanti ada ikrar yang kedua untuk yang mewakili. Mungkin ada anaknya yang diwakili ibunya di sini, bahkan mungkin ada mantunya yang di Indonesia diwakili sama mertuanya di sini. Nanti ada yang kedua adalah yang mewakili. Sekarang yang untuk ikrar sendiri. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami panjatkan syukur kehadiratmu atas rizki dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami di tanah Arafah. Pada saat ini saya niat mengikrarkan, menginfakkan sebagian rizki yang telah Kau berikan kepada kami untuk anak-anak yatim dan pondok pesantren Ar-Risalah sebanyak, ikrarkan masing-masing. Lillahi ta'ala. Sekarang yang mewakili, mungkin kemarin saudaranya yang ada di Indonesia diwakili oleh keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya mewakili keluarga saya yang bernama, sebutkan nama yang kemarin infak, menginfakkan sebagian rizkinya di Arafah ini sebanyak, sebutkan, lillahi ta'ala ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yufi ni'amah wa yukafu mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Jamil muslimin wal muslimat al mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami panjatkan syukur kehadiratmu. Hari ini kami bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Hari ini kami bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Hari ini kami bisa melaksanakan wukuf di Arafah. Arafah adalah tanah yang paling mustajab. Arafah adalah tanah yang paling barokah. Arafah adalah tanah yang paling istimewa. Di tanah Arafah ini ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa-dosa kami. Bertobat kepada Allah. Sebutkan dosanya, mohon ampun pada Allah, dan bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Allah mendengarkan doa kita. Allah mendengarkan istighfar kita. Allah mendengarkan taubat kita. Dan Allah mendengarkan pengakuan dosa-dosa kita. Sebutkan semua dosa yang pernah kita lakukan. Dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dosa-dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ikrarkan, akui hari ini di Arafah. Mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Allah dengan ghafurnya mengampuni semua dosa-dosa orang-orang yang mau bertobat di Arafah ini. Sebesar apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, sebanyak apapun dosa kita, mesti akan Allah ampuni ketika kita mau bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Akui perbuatan dosa kita. Perbuatan dosa apa yang sering kita lakukan? Akui di Arafah ini. Akui di Arafah ini. Akui di Arafah ini. Walaupun tidak mengakui, Allah pun tahu persis apa perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Watubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah di tanah Arafah ini dengan taubatan nasuha, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi lagi. Ya Allah, ya Allah, kami mengakui selama di Indonesia betapa banyak perintah-Mu yang kami tinggalkan, betapa banyak larangan-Mu yang kami lakukan. Perbuatan dosa-dosa kecil, bahkan perbuatan dosa besar pun ya Allah. Kami yakin Kau Maha Pengampun ya Allah. Kami yakin Kau Maha Pengampun ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Terus getarkan hati kita bertobat kepada Allah. Allah bangga melihat hamba-hambanya yang sedang wukuf di Arafah dan bertobat kepada Allah. Allah bangga melihat hamba-hambanya dalam keadaan dekil, dalam keadaan tidak baik secara fisik, tetapi Allah bangga karena hatinya bertakarruf kepada Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni hamba-hambamu yang sedang berkorban di bumi Arafah ini. Ya Allah, saat ini Arafah adalah tempat yang paling mustajab. Saat ini Arafah tempat yang paling barokah. Saat ini Arafah tempat yang paling istimewa. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan ampuni dosa ayah ibu kami. Ampuni dosa ayahanda ibunda ya Allah. Ampuni dosa ayah dan ibu kami.
Ampuni kesalahan ayah dan ibu kami. Terimalah ibadah ayah dan ibu kami. Rahmati ayah dan ibu kami ya Allah. Mereka yang telah melahirkan kami, menyusui kami, membesarkan kami, dan begitu tulus berjuang untuk mensukseskan kami. Sementara kami sering durhaka kepada ayah dan ibu, kami belum bisa membalas apa-apa kepada ayah dan ibu di bumi Arafah ini ya Allah. Kami mohon kepada Engkau ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami. Bayangkan wajah ayah ibu kita, bayangkan wajah ayah ibu kita, bayangkan wajah ayah ibu kita, baik mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia. Mereka adalah orang yang paling Allah berikan rezeki yang halal, Allah mudahkan pintu rezekinya, Allah mudahkan usaha kita, Allah jauhkan dari rezeki yang haram, Allah jauhkan dari rezeki yang syubhat. Mudah-mudahan yang rezekinya sulit dikampangkan, yang rezekinya belum datang didatangkan, yang rezekinya haram dibersihkan, yang rezekinya jauh didekatkan, yang rezekinya sulit dimudahkan, dan yang rezekinya syubhat dibersihkan. Mudah-mudahan rezekinya barokah,